Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, silakan kelompok 5. Ya, silakan dipersiapkan PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang judulnya Pancasila sebagai Ideologi Negara Republik Indonesia. Anggota kami yang terdiri dari Maila Aliani, Elizabeth Dita Arya Paksi, Sharlina Vita Anggraini, Suci Indah, dan Wardayani. Kita akan membahas 4 bahasan, yaitu pengertian Pancasila dan ideologi. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Yang ketiga, makna Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Dan yang keempat, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Yang pertama, pengertian Pancasila dan ideologi. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari 2 kata, dari Sanskerta, Pancas berarti 5, dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Antoine Destutt-Duplessis pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif sebagai cara memandang segala sesuatu secara umum dan beberapa arah filosofis, atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Yang kedua, ada Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan landasan ideologi untuk kehidupan bangsa Indonesia. Pilar Indonesia ini memuat 5 sila yang mencakup seluruh aspek, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan. Pancasila berarti pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi negara, Pancasila juga dapat diartikan sebagai landasan fundamental dalam kehidupan. Dengan kata lain, Pancasila memuat nilai dan norma yang bisa dijadikan pedoman untuk berperilaku. Selain itu, nilai dalam Pancasila juga dapat diartikan sebagai cita-cita bangsa. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi visi untuk menjalankan kehidupan bernegara. Visi dalam Pancasila adalah terwujudnya kehidupan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kepentingan rakyat, dan keadilan. Butir-butir sila Pancasila juga dapat menjadi sarana untuk menyatukan masyarakat di Indonesia. Seperti diketahui, bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan ras yang berbeda-beda. Tanpa ideologi dasar, tentunya masyarakat akan sulit untuk disatukan. Namun dengan kehadiran Pancasila, masyarakat akan bersatu sebagai bangsa Indonesia. Di samping itu semua, kehadiran Pancasila juga berfungsi untuk mengembangkan dan memelihara identitas bangsa. Berikutnya, makna Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Yang pertama itu sebagai cita-cita negara. Ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggara pemerintahan negara. Secara luas dapat kita artikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi atau arah yang dimaksud adalah terwujudnya kehidupan yang berdasar ketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, pro-rakyat, serta adil dan makmur. Dengan begitu, sudah sewajarnya apabila Pancasila diamalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Akan tetapi, contoh yang paling menggambarkan makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah dengan mengamalkan nilai Pancasila di bidang politik. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik ada banyak sekali bentuknya. Sebagai contoh, pemilihan umum yang dilakukan secara langsung sebagai perwujudan dari sila keempat, dan juga penetapan kebijakan-kebijakan yang lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Hal itu sesuai dengan Pancasila sila kelima. Yang kedua itu sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Disitulah makna dari Pancasila sebagai ideologi negara memegang peran yang penting untuk persatuan dan kesatuan, sebagai wujud nilai bersama yang menjadi pemecah konflik atau penyetara kesenjangan. Negarawan juga mengungkapkan Pancasila sebagai ideologi negara menurut pandangan mereka. Satu seperti yang disampaikan oleh mantan Presiden pertama Indonesia Soekarno, bahwa Pancasila adalah asas bersama yang mampu membuat semua kelompok masyarakat di Indonesia ini bersatu dan menerima asas tersebut. Selain itu, Adnan Buyung Nasution pada tahun 1995 mengungkapkan bahwa telah terjadi perubahan fungsi asli Pancasila, walaupun mendapatkan julukan sebagai filsafat atau buah pikir yang mendalam.
Pancasila sebenarnya dimaksudkan sebagai sarana demokrasi bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam perkembangannya, Pancasila menjadi ideologi yang unik hanya dimiliki oleh Indonesia dan beberapa dari ideologi yang lainnya. 3 negarawan Notonegoro mengungkapkan Pancasila sebagai filsafat. Pancasila adalah ideologi yang komprehensif, mencakup semua aspek. Hal tersebut menggambarkan bahwa Pancasila itu bersifat masif dan bisa diinterpretasikan dalam berbagai bentuk. 4. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. 1. Mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan itu. 2. Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi gambaran cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita. Menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. 3. Memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. 4. Mayoritas kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Kesimpulan, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara, berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya suatu yang bersifat statis melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Pancasila membawakan nilai-nilai tertentu yang digali dari realitas sosial budaya bangsa Indonesia. Ideologi membawakan kekhasan tertentu yang membedakan dengan ideologi lainnya. Kekhasan itu adalah keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa yang membawa konsekuensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan ideologi Pancasila dilihat dari dimensi realitas membawakan nilai-nilai yang mencerminkan realitas sosio-budaya bangsa Indonesia. Dari segi idealitas mampu memberikan keyakinan akan terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan. Dan dari dimensi fleksibilitas, nilai-nilai yang ada di dalamnya dapat dijabarkan secara konseptual agar senantiasa dapat menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi dasar bangsa meliputi nilai-nilai yang mendasari segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sangat menjunjung tinggi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. 1. Peran Pancasila sebagai ideologi negara sangat dibutuhkan oleh kita sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sebaiknya berpegang teguh akan nilai-nilai Pancasila. Melalui peran Pancasila, kita dapat mengontrol dan mengendalikan apa yang kita lakukan dalam keseharian. 2. Ketika mampu memaknai akan pentingnya peran Pancasila sebagai ideologi negara, maka akan terbentuk dengan sendirinya rasa rasionalisme yang tinggi sehingga dapat mengaplikasikannya secara nyata untuk bangsa ini. 3. Sebagai rakyat Indonesia, kita sebaiknya selalu menjaga ideologi negara kita, yaitu Pancasila, karena Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan dululah ya kepada kelompok 6 untuk mempersiapkan dan membacakan PPT-nya. Ya, silakan kelompok 6. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Helena Prabarata Yutomo, yang kedua Egilia Syarsa Herdi Tami, yang ketiga Nadia Irawan, yang keempat Vendola Yolanda, yang kelima Rena Yujunita. Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pancasila sendiri adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang resmi disahkan
oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945. Pancasila berperan sebagai paradigma ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan ilmu pengetahuan di Indonesia. Pancasila dalam sistem pendidikan nasional, yang pertama itu ada UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Juga termuat dalam SK Dirjen Dikti nomor 43 /Dikti KEP /2006. Tujuannya untuk pemberian materi Pancasila dalam pendidikan di Indonesia untuk mengarahkan pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian ilmu pengetahuan. Segala sesuatu yang kita ketahui merupakan definisi dari pengetahuan. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu. Pada zaman modern, ilmu pengetahuan berkembang pesat, sehingga nilai-nilai Pancasila pun mulai terkikis. Masyarakat beranggapan bahwa Pancasila sangatlah kaku dan normatif, sehingga tidak sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta tidak dapat mengikuti arus globalisasi yang ada. Anggapan itu timbul karena mereka yang tidak memahami Pancasila secara penuh, bahwa pada hakikatnya Pancasila bersifat terbuka dan fleksibel, atau dapat mengikuti perkembangan zaman. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila inilah yang seharusnya selalu dipegang teguh oleh bangsa Indonesia, agar tidak terkena dampak negatif dari perkembangan zaman sehingga tetap sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu pengetahuan. Yang ke-1 itu ada pilar ontologi, yaitu selalu menyangkut problematika tentang keberadaan atau eksistensi. Yang kedua itu ada pilar epistemologi, yaitu selalu menyangkut problematika tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran, kriteria kebenaran, proses, sarana, dasar-dasar kebenaran, sistem, prosedur, dan strategi. Yang ketiga ada pilar aksiologi, yaitu selalu berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai etis, moral, dan religius dalam setiap penemuan, penerapan, atau pengembangan ilmu. Ada landasan pengembangan ilmu. Yang pertama, objektif, yaitu cara memandang masalah apa adanya terlepas dari faktor-faktor subjektif. Yang kedua, logis, berpikir dengan menggunakan asas, logika, atau runtut, atau konsisten, implikatif. Yang ketiga, metodologis, yaitu selalu menggunakan cara dan metode keilmuan yang khas dalam setiap berpikir dan bertindak. Yang keempat, rasional, berpikir menggunakan akal sehat yang dapat dipahami dan diterima oleh orang lain. Yang kelima, sistematis. Setiap cara berpikir dan bertindak menggunakan tahapan langkah prioritas yang jelas dan saling terkait satu sama lain. Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap ilmu dan pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia, yang artinya untuk mencegah dan mengendalikan pengembangan ilmu agar tidak melenceng dari nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dan bersumber dari budaya dan ideologi bangsa kita sendiri. Di zaman yang semakin modern ini, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi semakin canggih seiring mengikuti perkembangan arus globalisasi. Tetapi, tidaklah semua dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan ini sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Banyak dari budaya mereka yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila kita dijadikan pegangan dalam menghadapi pengembangan ilmu-ilmu di era modern ini. Bukan berarti kita harus menolak perubahan dan kemajuan yang ada. Namun yang harus kita lakukan adalah memilah dan menyaring apa saja yang sesuai dengan kandungan Pancasila. 1. Masuknya paham liberalisme dari Barat yang berarti menunjukkan adanya kebebasan hidup. Liberalisme sangat menekankan nilai kebebasan yang akan menghasilkan otonomi pada individu.
Individu yang otonom akan bertindak dan memilih cara hidup yang baik sesuai dengan yang mereka yakini. Namun di sisi lain, hal ini dapat menimbulkan keegoisan masing-masing dan bisa merugikan orang lain. 2. Penggunaan internet. Kita menggunakan internet untuk hal-hal yang sesuai dengan nilai Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Internet bisa digunakan untuk mempererat hubungan antar bangsa Indonesia, misalnya digunakan untuk menghubungi sanak saudara kita yang berada jauh di luar pulau. Itu dilakukan untuk menjaga tali silaturahmi antar sesama. Tetapi banyak orang malah menggunakan internet untuk mencaci maki dan menebar kebencian kepada orang lain yang justru malah akan menimbulkan perpecahan. Dari segi sikap, banyak anak zaman sekarang yang bertindak tingkah lakunya tidak dikenal sopan santun dan cenderung cuek, dan tidak ada rasa peduli terhadap lingkungan sekitar mereka. Mereka menjadi korban kecanggihan teknologi di mana teknologi dapat mendekatkan yang jauh, tetapi malah menjauhkan yang dekat. Jika terus dibiarkan, maka bisa berakibat moral generasi bangsa menjadi rusak. Nasionalisme akan berkurang karena tidak adanya rasa cinta terhadap budaya bangsa sendiri dan rasa peduli terhadap masyarakat. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah dampak negatif dari perkembangan ilmu dan pengetahuan. 1. Bisa memilih dan menyaring hal-hal yang sesuai dengan kandungan Pancasila yang tidak bersifat menimbulkan perpecahan. Karena hanya pertikaian di media sosial saja bisa benar-benar menimbulkan konflik dan perpecahan antar bangsa. 2. Mencintai produk dan budaya Indonesia. Jangan sampai lupa bahwa Indonesia juga memiliki beraneka ragam budaya yang harus kita banggakan. Intinya kita harus bijak menggunakan internet dan sosial media, juga segala kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang ada. 3. Selain itu, kemajuan teknologi yang ada juga akan menjadikan kita acuh dengan lingkungan sekitar kita. Kita harus tetap memperhatikan keadaan lingkungan sekitar. Tetap harus berinteraksi dengan keluarga di rumah. Jangan malah mendekatkan yang jauh, tapi justru menjauhkan yang dekat, seperti keluarga, saudara, dan teman. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Kepada Anda yang mau bertanya, boleh silakan. Ya, yang mau bertanya. Tadi ada juga yang bertanya mengenai ada hubungannya dengan penanya yang pertama itu ya. Ini filsafat radik ya. Filsafat itu berasal dari makna filsafat itu berasal dari makna radik ya, atau radikal ya. Radikal itu artinya itu sebenarnya itu seperti yang saya jelaskan, berpikir sampai sedalam-dalam, berpikir sampai ke akar-akarnya, berpikir sampai tuntas. Nah, ya. Nah, jadi sebenarnya makna radikal itu seperti itu dia. Ya. Jadi kalau misalnya ada belakangan ini ada istilah radikalisme radikal gitu ya, itu mungkin sedikit mengubah makna ya. Jadi sedikit mengubah makna dari radikal itu sendiri ya. Jadi kalau radikal itu maksudnya itu kalau sekarang ini artinya itu aliran keras maksudnya, tim pemikiran orang ya. Jadi aliran keras, tegas. Nah, gitu ya. Tegas menolak. Jadi tidak mencela-mencele. Nah, ya, tidak mencela-mencele. Tegas ya, tegas, jelas. Nah, sebenarnya makna radikal itu seperti itu sebenarnya. Nah, cuma orang mungkin ada yang merasa tidak suka dengan cara berpikir orang yang jelas, tegas, nah, ya, tanpa kompromi. Nah, ya. Itu kadang yang bersebelahan dia, yang berbeda pandangan, merasa itu mengancam dia, kira-kira begitulah ya. Jadi makna daripada radikalisme itu sebenarnya itu sebenarnya. Jadi berpikiran keras, tegas, jelas. Nah, gitu. Jadi kan ada orang juga kayak bunglon dia. Tahu Anda bunglon? Jadi pergi ke sana dia jadi hijau, pergi ke sana dia jadi merah, pergi ke sana dia jadi biru. Nah, itu namanya mencela-mencela, kayak bunglon. Ya, jadi nggak ada pendirian. Nah, ya. Nah, maknanya itu sebenarnya itu. Ya. Nah, jadi radikalisme itu jadi negatif dia karena berbeda pandangan, ya, berbeda kepentingan. Nah, itu aja dia makanya negatif radikalisme itu. Jadi radikalisme itu di mana aja ada dia ya.
Di bidang agama ada radikalisme, di bidang ekonomi ada radikalisme, di bidang sosial ada radikalisme, di bidang budaya ada radikalisme, ya. Nah, dan itu tidak memandang suku, agama, dan lain-lain, ya. Di setiap agama itu ada juga, di setiap agama itu ada yang radikal itu, ya. Di setiap agama ada yang radikal, di setiap suku ada yang radikal, ya. Di setiap Pokoknya di setiap kelompok, golongan, itu ada itu yang radikal. Radikal itu tahu Anda apa maknanya itu? Yang berpikiran tegas, ya, berprinsip tegas, jelas. Itu artinya itu. Nah, kadang mungkin Anda sebagian besar orang Indonesia itu nggak memahami itu, ya, nggak paham dia, ya. Kadang yang nggak paham itu pun berucap pula dia macam-macam, ya, yang nggak ngerti dia apa yang dia omongkannya, ya. Nah, itu artinya seperti itu, ya, nanti Anda tahu, ya. Nah, Anda kan udah belajar nih, ya. Belajar filsafat Pancasila, belajar filsafat, ya kan. Nah, udah saya jelaskan pada Anda itu kan, apa artinya, ya. Nah, jadi artinya itu begitu dia, ya. Nah, jadi itu yang kadang di melenceng-melencengkan dia gitu, ya. Anda pun sebenarnya harus ada idealisme, ya. Nah, idealisme itu artinya orang yang komitmen, ya. Orang yang komit ya dengan pendapatnya, ya. Komit dia dengan kebiasaannya yang baik. Nah, jadi harus begitu dia. Jadi ketika ada orang misalnya kita lihat misalnya dia itu menyimpang. Nah, harus kita ingatkan, ya. Dia menyimpang kita ingatkan, ya. Kemudian dia keluar rel kita ingatkan. Nah, mungkin yang merasa diingatkan itu nggak senang, mungkin dia bisa saja, ya, nggak senang. Jadi dia menganggap itu orang yang mengingatkan tadi radikal. Artinya radikal itu seperti yang saya bilang tadi, ya, bertindak tegas. Nah, itu artinya seperti itu. Nah, kemudian rangka filsafat, ya. Nah, jadi memang setiap orang itu kan punya style, ya, punya gaya yang beda-beda. Ada yang ketika dia berbicara itu dia lemah lembut dia pelan-pelan, ya. Ada orang yang berbicara itu langsung to the point, ya. Kan beda-beda itu gayanya. Yang dianggap orang sering itu radikal itu yang biasanya suaranya lantang, ya, keras, ya, tegas itu. Jadi kalau dia seorang lawyer itu ada lawyer kan? Nah, pengacara. Kalau dia itu misalnya dia nggak lantang, nggak tegas, nggak jelas, ya. Itu dia nggak bisa menang itu, ya. Jadi harus ada sikap jelas, tegas, tuntas. Gitu, ya. Gitu dia. Ya. Jadi memang itu dia apa namanya? Itu setiap orang itu yang saya bilang tadi itu beda-beda dia. Nah, itu ya. Kemudian ini pertanyaan dari si Anwar, ya. Nah, ini sudah saya singgung juga, ini berkaitan dengan pertanyaan itu gimana mengenai mengaktifkan P4, ya. Jadi ada juga tadi mahasiswa yang bertanya juga kepada saya tadi, ya, di kelas yang lain, ya. Nanyanya itu begini dia, ya. Itu Pak gimana supaya efektif katanya. Efektif pengamalan Pancasila ini di tengah-tengah masyarakat, ya, berbangsa dan bernegara itu gimana supaya efektif katanya. Efektif dia. Efektif itu mengarah pada maksimal, ya. Maksimal atau enggak dia. Ini kan maksud kita ini tujuannya itu kan maunya maksimal gitu, ya. Jadi supaya dia maksimal itu diawali dia dengan, ya, memberikan informasi, ya, dan pemahaman yang maksimal. Itu baru nanti pengamalannya itu juga nanti bisa maksimal. Jadi kalau penyampaian informasi materinya nggak maksimal, gimana pelaksanaannya itu atau penerapannya itu maksimal, ya kan? Contoh kecilnya itu bisa begini. Anda misalnya belajarnya biasa-biasa saja, ya. Ada orang belajarnya itu keras. Kemungkinan nanti dia
memahami, paham atas pelajaran itu yang mana? Tentu yang belajarnya itu keras, ya. Tentu yang belajarnya itu keras. Kira-kira itulah dia perumpamaannya, ya. Jadi kalau ditanya dia itu efektif, maksimal hasilnya, itu diawali dengan maksimal dulu dari hulunya, ya. Nah, dari hulunya itu, dari sumbernya, maksimal, kemungkinan hasilnya maksimal. Jadi nggak mungkin misalnya caranya minimal, hasilnya maksimal. Itu nggak mungkin, ya. Jadi salah satu upaya yang maksimal itu adalah melaksanakan penataran P4 benar, ya. Cuma saya jawab kemarin itu kan, apakah ini bisa diterapkan sekarang? Kalau menurut saya memang agak kurang pas waktunya, ya. Kenapa? Karena saat ini negara kita ini lagi krisis, ya. Lagi kesusahan, lagi kepayahan, ya. Ekonomi kita ini lagi hancur lah, bisa kita katakan sekarang ini, ya. Utang menumpuk, nah, ya. Jadi agak sulit kita ini gimana bayarnya ini nanti, kira-kira begitu lah. Jadi kalau kita misalnya lagi kesulitan begini, kita bikin kegiatan besar, ya. Kegiatan besar misalnya dengan dana yang besar kan nggak pas dia. Jadi kita bikin kegiatan-kegiatan itu misalnya yang mengeluarkan dana besar, padahal yang penting itu bukan itu misalnya. Artinya salah sasaran dia. Jadi skala prioritas itu nggak terpenuhi dia. Ya, mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang nggak penting, mana didulukan. Nah, kan yang paling penting dia. Kalau suasananya itu, kondisinya itu terbatas, kecuali uang kita banyak, ya. Anda misalnya uang banyak, ya Anda mau beli apa aja ya silakan, ya. Tapi kalau uang Anda terbatas misalnya, apa yang mesti Anda dulukan? Ya tentu yang pertama dulu Anda dulukan makan, gitu kan. Misalnya Anda makan aja pun udah terancam, masa Anda mikir kuliah, misal contoh, mikir sekolah, makan udah terancam. Anda nggak makan gitu, ya, uang beli beras nggak ada. Apa Anda datang ke kampus misalnya gitu untuk kuliah, Anda lapar gitu. Itu contohnya mana skala prioritas itu. Ya Anda upayakan makan dulu lah, kan gitu kan ibaratnya. Makan dulu diupayakan. Nanti Anda ke kampus pulang nggak makan Anda, pingsan pula Anda di kampus. Itu dia. Jadi dicari skala prioritas mana yang penting dalam kondisi yang kurang, gitu. Apalagi dalam kondisi yang sangat kurang. Ini bagus ini. Penataran P4 ini bagus ini. Saya akui bagus ini. Cuma momennya belum pas kalau sekarang, ya. Di eranya Pak Harto itu kan kondisi ekonomi kita itu kan bagus itu, ya. Kondisi ekonomi kita itu lagi bagus-bagusnya itu pada masa dulu itu, ya. Jadi diterapkan begini ini, ya makin bagus. Gitu dia, ya. Jadi Anda tahu P4 itu kan, penataran P4, pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. Pedoman, penghayatan, dihayati. Pertama dulu dipedomani, yang kedua dihayati, kemudian diamalkan. Supaya ini bisa terjadi dia, sosialisasinya itu ya harus maksimal. Harus maksimal dia sosialisasinya itu. Kalau nggak maksimal, penghayatan pengamalannya ini pun nanti nggak maksimal. Jadi bagus, ya. Kalau misalnya ini mau dilaksanakan bagus. Apalagi yang seperti saya bilang kepada Anda itu, ya, dikasih buku gratis 2, nggak bayar. Berapa itu coba? Berapa anggarannya itu? Berapa jumlah mahasiswa di Indonesia ini? Tatar P4 dia dikasih buku gratis 2. Berapa itu? Berapa triliun itu coba? Makan gratis selama 1 minggu. Berapa itu coba? Mengasih makan orang selama 1 minggu dalam jumlah orang yang banyak. Dikasih snack 2 kali dalam seminggu dalam jumlah orang yang banyak. Kan besar anggarannya itu. Tapi kan ya rakyat menikmati dia kan, apalagi Anda anak-anak kos di sini kan, banyak anak kos ini kan, Anda ini kan yang dekat-dekat kampus tinggalnya, ya kan. Saya lihat dari Anda ini kan ada juga di kamar-kamar gitu kan. Ya, kan lumayan itu, ya. Lumayan itu bagi anak-anak kos. Saya melihat itu kan, saya kan tinggal dulu di
dekat kampus USU ya. Orang tua saya tahu gitu kondisi anak-anak kos itu ya, teman-teman yang sama-sama kuliah juga di USU itu yang kos dia ya. Tahu juga saya bagaimana kondisinya ya. Apalagi dapat makanan gratis, snack gratis itu ya, buku gratis. Wah, itu hebat banget ya. Nah, jadi selain memberikan informasi pemahaman yang lebih, rakyat senang, mahasiswa senang, gitu kan. Senang Anda dikasih buku gratis ya. Makan gratis. Ya, itu maksud saya di satu sisi. Jadi ketika orang misalnya senang, ya, di saat orang misalnya gembira, kita kasihkan informasi, kita kasihkan ilmu, dia mudah masuknya dia ya, ke dalam pikiran dia. Ya. Nah, jadi apa yang diajak, apa yang disuruh, itu dikerjakannya. Gitu, ya. Kecuali misalnya dia kondisi kekurangan, lapar, kebutuhan nggak terpenuhi, kita misalnya suruh, kan nggak dikerjakan. Kemudian Pancasila menjadi jembatan antara generasi tua dan muda. Ya sebenarnya ini bukan, Pancasila ini bukan sebenarnya jembatan antara generasi tua dan generasi muda, enggak. Ya. Pancasila ini sudah melewati. Ya. Jadi Pancasila ini sudah melewati generasi yang sebelumnya, gitulah kira-kira yang benar. Jadi Pancasila ini sudah melewati generasi sebelumnya. Itu yang disebut mungkin generasi tua ya. Nah, kemudian berikutnya itu lanjut dia ke generasi berikutnya, itu yang mungkin disebut dengan generasi muda ya. Jadi dari generasi tua maksudnya generasi sebelumnya berlanjut ke generasi berikutnya, generasi muda ya. Jadi generasi muda sekarang ini nanti ke depan dia nggak lagi generasi muda gitu kan. Misalnya 10 tahun kemudian ya. 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian, Anda ini kan nggak lagi generasi muda kan. Jadi Anda kan nggak generasi muda lagi kalau 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian, kan nggak generasi muda lagi kan. Jadi akan berubah dia sesuai dengan perkembangan ya, perkembangan masa. Jadi seperti itu dia ya. Namun Pancasila ini masih tetap menjadi rujukan, masih tetap menjadi pedoman, masih tetap menjadi ideologi bangsa negara ini ya. Nggak berubah gitu maksudnya. Kemudian ada yang bertanya lagi, pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu salah satunya itu adalah ya, kita itu melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Melaksanakan perbuatan-perbuatan baik itu artinya apa itu? Salah satunya itu ketika misalnya kita melihat teman kita itu melenceng dari kebenaran, melenceng dari kebenaran lah ya, melenceng dari kebaikan, melenceng dari kebenaran, ya maka kita harus menegur dan mengingatkan dia. Jadi gimana menegur dan mengingatkan dia? Memberikan masukan, memberikan kritik, memberikan saran. Itulah satu contoh perbuatan baik itu. Kenapa? Enggak setiap orang itu kan dia baik terus, ya. Enggak setiap orang itu kan dia jujur terus. Enggak setiap orang itu kan dia berperilaku baik terus, ya. Ketika dia misalnya berperilaku tidak baik, berperilaku buruk, misalnya contoh, dia bohong misalnya, ya. Dia berbohong. Dia menipu misalnya, maka kita ingatkan dia. Itu bentuk dari perbuatan baik kita kepada orang lain, ya. Apalagi kepada pimpinan kita misalnya, kepada bos kita, pimpinan kita, ya. Kepada orang tua kita, ya. Diingatkan. Cuma memang kadang yang diingatkan ini kadang nggak ini dia nggak nerima dia pula. Itu pula repotnya. Ya. Jadi ketika diingatkan hal yang baik, ketika diingatkan hal-hal yang membuat dia itu menjadi lebih baik, dia nggak terima, ya, itu yang repot dia memang. Jadi ya kalau begitu gimana? Kita ingatkan lagi gitu. Cuma yang susahnya itu, ya seperti misalnya kita ingatkan kemudian dipukulnya kita misalnya, kan? Kita ingatkan misalnya ya, dimarahinya kita misalnya. Ya itu resiko juga memang itu ya. Itu namanya resiko dalam kehidupan. Ya. Misalnya
Anda ingatkan orang tua Anda, marahinya Anda. Ya. Anda ingatkan misalnya abang Anda, dipukulnya Anda. Nah, itu ya resiko juga itu. Resiko berbuat baik itu kan ada juga. Itu, ya. Nah, misalnya kan ada warga negara, diingatkannya, dikritiknya, ditangkapnya dia misalnya. Nah, itu resiko warga negara juga namanya itu ya. Resiko orang berbuat baik itu ada. Jadi Anda pun kalau misalnya mau jadi lebih baik itu kan ada tantangannya kan, ada ujiannya kan. Ada ujiannya. Jadi harus dihadapi. Jadi ketika orang mau menjadi lebih baik, dia harus siap menerima resiko. Ya. Tapi dengan apa yang kita lakukan tadi, itu mudah-mudahan kita itu makin dewasa dan menjadi lebih besar. Jadi kalau nanti Anda lihat nanti ya, profil daripada orang-orang besar di muka bumi ini, ya, profil dari perjalanan hidup dari orang-orang yang sukses di muka bumi ini, di dunia ini, itu tantangan yang dihadapinya itu banyak. Ya. Tantangan yang dihadapinya itu banyak, termasuk nyawa dia, ya, dia pertaruhkan. Ya, kalau menjadi orang besar. Ya. Nah, jadi ya tergantung kita maunya jadi apa gitu. Apa kita menjadi orang yang kecil? Apakah kita menjadi orang yang nggak punya arti, nggak punya makna di dunia ini? Ya tergantung kita juga. Kalau kita misalnya mau menjadi orang yang punya kontribusi di dunia ini, di muka bumi ini, di Indonesia ini, ya, atau di keluarga Anda, ada risikonya itu. Nah, jadi kalau untuk menjadi besar itu ada tantangannya. Ya, nah, kira-kira begitu ya. Harapan saya, jadilah menjadi orang yang besar. Jadilah menjadi orang yang berhasil. Jadilah menjadi orang yang sukses. Nah, untuk menjadi orang-orang yang seperti saya sebutkan itu tantangannya besar dan banyak. Tapi kalau Anda nggak mau menghadapi tantangan rintangan, ya diam aja. Ya, nah, diam aja. Nah, jadi di mata yang Maha Kuasa juga ya, di mata agama juga misalnya, itu kalau orang yang punya kontribusi besar pada keluarganya, kontribusi besar pada negaranya, kontribusinya besar pada agamanya, itu adalah orang-orang yang terhormat, ya. Orang-orang yang dimuliakan. Nah, jadi kalau Anda diam-diam aja begitu ya, itu Anda nggak punya harga gitu ya. Di keluarga nggak punya harga, di lingkungan Anda pun Anda nggak berharga, apalagi di negara ini, apalagi negara ini Anda nggak punya harga. Nah, jadi begitulah dia ya. Itu tantangan. Ah, ini bagus juga ini ya. Kenapa di jurusan filsafat sedikit peminatnya? Kenapa coba? Coba saya tanya Anda dulu. Kalau menurut saya ini sih Pak, mungkin karena peluang kerjanya kali ya Pak. Ah, jadi peluang kerjanya, ya. Kemudian apa lagi? Duitnya, ya. Bisa. Nah, duitnya, ya. Jadi itu yang mempengaruhi juga itu memang, ya. Nah, jadi orang menuntut ilmu, ya, itu orientasinya begitu ya. Jadi tahun 1998 itu kan reformasi ya, sekaligus krisis moneter. Ya. Jadi banyak di situ yang PHK besar-besaran. Ya. Itu tahun 1997 itu, Juni 1997 awal krisis moneter. Lanjut dia 98 ya. Makin parah ekonomi Indonesia ya. Banyak yang di PHK ya. Sampai jutaan orang di PHK ya. Nah, ini pun sudah mulai banyak di PHK ini ya. Ya, karena ya perekonomian kita makin memburuk ya. Nah, PHK di mana-mana. Nah, itu dulu kan banyak di PHK ya. Itu yang dapat kegembiraan itu, tahu Anda profesi apa? Profesi pengacara. Ya. Orang pada di PHK semua, dia kipas-kipas duit dia. Ya, kenapa kipas-kipas duit? Ya.
Jadi kliennya banyak. Ya, perusahaan-perusahaan yang mau pilot itu, perusahaan yang bangkrut, meminta jasa dia. Jadi pengacara itu pada waktu itu kipas-kipas duit, banyak duit. Ya. Tahu Anda dampaknya apa? Ke dunia kampus. Itu yang memilih fakultas hukum itu di perguruan tinggi negeri, itu melejit di urutan pertama. Ya. Jadi persaingan yang paling ketat itu masuk fakultas hukum. Ya, mau jadi pengacara lah anak-anak SMA itu semua. Ya. Nah, kayak Anda ini, ya, anak-anak muda ini mau jadi pengacara. Kenapa? Karena banyak duit. Nah, yang lain di PHK, ya. Ekonomi, teknik, yang lain-lain semua itu ya, pada PHK semua. Nah, pegawai-pegawai yang lain pada nggak kerja. Dia kipas-kipas duit. Jadi orientasinya apa? Generasi muda kita ini pun bukan hanya di Indonesia, di negara lain juga begitu. Orientasinya itu adalah kehidupan, ya, uang. Ya, jadi kalau disiplin ilmunya itu uangnya nggak banyak, ya orang nggak akan minat gitu. Ya. Jadi itu satu. Ya. Yang kedua, orang mau mempelajari ilmu itu yang mudah-mudah, yang ringan-ringan. Yang mudah-mudah, yang ringan-ringan. Ini filsafat ini kan belajarnya susah. Ya, sudah duitnya nggak ada, belajarnya susah. Ya, ya kan orang nggak mau. Anda pun kan milih-milih yang enak-enak. Belajarnya nggak susah, duitnya nanti banyak, kan gitu. Yang praktis dia. Itu kalau menurut saya satu sisi ada wajarnya juga ya di satu sisi. Ya. Tapi kalau menurut saya ini untuk menjadi bekal bagi Anda, ya haruslah apa yang kita kerjakan itu kita sukai dia, ya kita minati, kita sukai, supaya nanti bisa terus dia nanti lama bertahan. Kita pun bekerja nanti nggak merasa terpaksa, gitu ya. Ya kira-kira itu yang saya sampaikan pada Anda kuliah kita hari ini, ya mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengetahuan Anda, ya.